Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Regulander Agustus Pangaribuan. Saya merupakan salah satu dari asdos dari mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan terakhir dari responsi ini, di mana pada pertemuan ini dilaksanakan melalui video pembelajaran, di mana pada materi kali ini kita akan membahas mengenai Natural Language Processing atau NLP. Langsung aja kita ke gambaran umumnya. Modul ini membahas tentang bidang studi yang berfokus pada interaksi antara bahasa manusia dan komputer yang dikenal dengan istilah Natural Language Processing atau disingkat NLP. Bidang ini berada di persimpangan antara ilmu komputer, kecerdasan buatan, dan linguistik komputasional. NLP menjadi salah satu cabang AI yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mesin pencari, asisten virtual, hingga analisis opini publik di media sosial. Jadi ada salah satu kutipan dari Anthony Pace, di mana dia mengatakan bahwa Natural Language Processing adalah bidang yang mencakup pemahaman dan manipulasi bahasa manusia oleh komputer dan memiliki banyak potensi untuk pengumpulan berita. Nah, ini biasanya didengarkan dalam konteks analisis kumpulan besar dokumen legislatif atau dokumen lainnya dengan tujuan menemukan pola atau mengungkapkan kasus seperti korupsi. Ada banyak aplikasi dari Natural Language Processing ini yang termasuk dalam dunia bisnis salah satunya. Nah, pada modul pertemuan ini, mahasiswa akan diperkenalkan dengan konsep dasar NLP, ruang lingkup dan aplikasinya, serta proses transformasi data teks dari bentuk mentah menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh model machine learning maupun deep learning. Selanjutnya, mahasiswa akan membangun model klasifikasi teks sederhana dan melakukan evaluasi performa model menggunakan metrik precision, recall, dan F1 score. Langsung ke capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep dasar Natural Language Processing atau NLP dan ruang lingkupnya. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan aplikasi NLP dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi tahapan transformasi data teks, yaitu text preprocessing dan feature extraction. Keempat, menerapkan teknik text preprocessing pada data teks mentah. Yang kelima, membangun model klasifikasi teks menggunakan metode pemodelan machine learning maupun deep learning. Yang keenam, menghitung dan menginterpretasikan nilai precision, recall, dan F1 score. Yang ketujuh, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi performa model klasifikasi teks. Yang kedelapan, mengimplementasikan contoh kode NLP dari preprocessing hingga evaluasi model klasifikasi teks. Kita langsung lanjut ke materinya saja. Yang pertama itu dari definisi Natural Language Processing atau NLP. Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari Artificial Intelligence atau AI yang memungkinkan mesin untuk membaca, memproses, dan menafsirkan maksud dari bahasa manusia atau natural language. NLP menggabungkan ilmu komputer, linguistik, dan pembelajaran mesin learning untuk menjembatani komunikasi antara manusia dan mesin. Jadi bisa kita lihat pada gambar di mana NLP itu berada di pusat antara ketiga disiplin ilmu bidang, yaitu computer vision atau computer science atau ilmu komputer, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan human language atau bahasa manusia. Natural language processing berdiri di persimpangan tiga bidang yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu computer science mencakup komputasi dan algoritma, artificial intelligence mencakup kemampuan belajar dari data, dan human language mencakup ilmu linguistik. Kombinasi ketiganya memungkinkan komputer tidak hanya membaca teks, tapi juga memahami makna dan konteksnya. Lanjut kita ke tujuan NLP. NLP diciptakan untuk membuat komputer dapat memahami, memproses, dan berinteraksi dengan bahasa manusia secara alami. Dengan NLP, komputer bisa membaca, menerjemahkan, menjawab pertanyaan, atau menganalisis isi teks dan suara layaknya manusia, sehingga memudahkan komunikasi antara manusia dan mesin. Jadi, tujuan NLP ini, dia itu lebih spesifik, mempermudah interaksi antara manusia dan komputer
agar pengguna dapat berkomunikasi dengan perangkat menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi tanpa harus mempelajari perintah teknis tertentu. Kemudian NLP ini juga dia dapat mengotomatisasikan pemrosesan teks dalam skala besar. Misalnya dia itu menganalisis jutaan ulasan produk, dokumen hukum, ataupun artikel berita yang tidak mungkin dilakukan secara manual. Begitu. Selanjutnya ada aplikasi Natural Language Processing di kehidupan sehari-hari. Beberapa penerapan Natural Language Processing atau NLP yang paling sering kita gunakan dalam sehari-hari yaitu yang pertama itu ada chatbot dan virtual assistant. NLP digunakan untuk membangun chatbot dan asisten virtual seperti Siri, Alexa, Google Assistant, dan Bixby yang dapat berinteraksi dengan pengguna dalam bahasa alami, memberikan respons, dan menjawab pertanyaan. Jadi kalau kita udah familiar dengan Siri, Alexa, dan Google Assistant itu merupakan salah satu bentuk penerapan NLP atau Natural Language Processing dalam aplikasi chatbot dan virtual assistant. Nah, kemudian itu ada analisis sentimen. NLP dalam analisis sentimen itu digunakan untuk mengetahui opini dan sentimen dari teks positif, negatif, ataupun netral, seperti ulasan produk, tanggapan pelanggan, atau posting media sosial. Nah, jadi kalau kita misalkan buka produk nih dari Shopee kan, itu kan pasti kita ada lihat ulasan produk itu dari bintang 1 sampai bintang 5 kan. Nah, jadi kalau dia itu bintang 1 biasanya ulasan produknya itu berbentuk negatif. Begitu juga untuk yang dia reviewnya bintang 2. Tapi kalau dia bintang 3 itu biasanya antara dia itu negatif atau enggak dia netral. Nah, selanjutnya kalau dia reviewnya bintang 4 ke atas, bintang 4 dan 5, dia itu biasanya review sentimennya itu positif gitu. Lalu yang ketiga itu ada automation translator. NLP digunakan dalam sistem penerjemahan otomatis seperti Google Translate yang menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Selain Google Translate itu bisa juga kayak ada namanya Immersive Translate, itu contoh dari penerapan automation translator. Nanti kalian bisa kulik-kulik aja ya. Nah, yang keempat itu ada text classification. NLP dalam text classification itu digunakan untuk mengkategorikan teks ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan. Misalnya klasifikasi spam email, klasifikasi berita, atau topik modeling. Nah, jadi text classification ini misalkan kita ingin mengambil contoh dari klasifikasi berita dari CNBC. Nah, itu kan biasanya dia dikumpulkan dulu tuh. Misalnya sentimen-sentimen atau ulasan mana, atau kalimat mana yang sering topiknya itu diperdebatkan atau topik yang lagi hangat tuh. Nah, jadi topik yang lagi diperdebatkan atau topik yang lagi hangat, misalkan kayak rupiah yang sekarang ini kan lagi melemah nih kan. Nah, biasanya itu di dalam text classification tuh dimunculkan misalnya ada kata rupiah, ada kata melemah. Nah, kayak gitu. Dia ditampilkan dalam bentuk kayak gini, dalam bentuk gambar teks klasifikasi gitu. Selanjutnya, tahapan transformasi data teks dalam NLP. Model NLP bekerja dengan menemukan hubungan antar bagian penyusun bahasa, misalnya huruf, kata, dan kalimat dalam kumpulan data teks. Nah, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data berupa teks dari berbagai sumber data atau data collection sebagai inputan. Nah, selanjutnya teks tersebut harus ditransformasikan agar dapat diproses oleh komputer, yang dimana itu secara umum alur transformasi data teks dalam NLP terdiri dari 3 tahap utama, yaitu text preprocessing, feature extraction, dan modeling. Pertama itu text preprocessing. Sebelum sebuah model memproses teks untuk tugas tertentu, teks seringkali perlu diproses terlebih dahulu untuk meningkatkan performa model atau untuk mengubah kata dan karakter ke dalam format yang dapat dipahami oleh model. Nah, pendekatan ini kita gunakan yaitu data-centric AI, yang dimana dia semakin populer hingga dewasa ini, hingga sekarang ini, yang menekankan pentingnya kualitas data dan tahapan pra-pemrosesan. Nah, text preprocessing ini dibagi menjadi beberapa tahapan lagi. Yang pertama itu ada lower casing. Lower casing itu mengubah seluruh teks menjadi format huruf kecil agar kata yang sama dengan huruf besar atau kecil tidak dianggap berbeda. Nah, contohnya di sini ada pada kata amazing. Nah, di sini kan ada huruf A kapital nih, dan ada huruf Z juga. Nah, ini kita lakukan lower casing atau mengubah seluruh teks ini menjadi format huruf kecil agar dia itu tidak dianggap berbeda katanya.
Selanjutnya itu ada punctuation removal. Punctuation removal ini dia menghilangkan tanda baca atau tanda khusus yang ada di dalam teks karena umumnya tidak membawa informasi penting untuk klasifikasi. Nah, contohnya itu ada pada kalimat awas jangan terburu-buru. Nah, di sini kan pada kalimat awas jangan terburu-buru itu kan ada tanda baca seru dan tanda baca titik kan. Nah, ini kita hilangkan aja biar dia itu teks atau kalimatnya tidak membawa informasi yang penting gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada stop or removal. Stop or removal menghapus kata-kata umum yang sering muncul tetapi tidak membawa makna penting dalam analisis. Contohnya itu kayak kata hubung dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan ada kayak the, a, and. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang, dan, itu, dan lain-lain. Nah, yang D itu ada stemming dan lemmatization. Stemming adalah proses informal untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya dengan menggunakan aturan heuristik. Nah, contohnya itu misalkan kata university. Ada universities dan universities. Itu dia bisa dipetakan ke bentuk dasar universe. Nah, tapi kelemahan dari stemming ini, walaupun ada kata seperti universe, tapi dia itu tidak bisa menimbulkan makna yang berkaitan gitu. Jadi maknanya itu berbeda. Maknanya tidak berkaitan. Nah, itu contohnya di sini ada pada kata change. Di sini dia itu kan menggunakan aturan heuristik. Jadi dia kembali ke bentuk dasarnya. Jadi walaupun di sini kita misalkan pakai bentuknya verb ing, ada verb s, pakai ed atau pakai er, dia itu tetap aja kalau dalam bentuk dasarnya itu ada change, gitu change. Berbeda sama lemmatization itu adalah proses yang lebih formal, mencari akar kata berdasarkan morfologi kata menggunakan kamus. Hasilnya lebih akurat tapi membutuhkan waktu komputasi lebih lama. Nah, itu contohnya tadi kata dasarnya kan tadi change itu kan. Nah, tapi kalau dalam lemmatization dia itu berdasarkan kamus. Jadi dia mencari kata dalam bentuk dasar dan dia itu dibentuk dalam bentuk kamus gitu. Tapi dia tidak mengubah bentuk dari makna dasarnya. Nah, library seperti stemming dan lemmatization ini menggunakan spesi dan NLTK untuk menyediakan fungsi dari dua ini. Yang E selanjutnya ada tokenization atau tokenisasi. Tokenization memecah teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token, atau itu biasanya bentuk kata. Hasilnya itu berupa word index, yaitu kamus berisi kumpulan kata, di mana setiap kata diberikan nomor unik berdasarkan frekuensi kemunculannya. Contohnya di sini ada pada kalimat saya suka NLP. Nah, ini dia dipecah lagi nih menjadi beberapa token kata gitu, yaitu ada pada kata saya, pada kata suka, dan pada kata NLP. Nah, masing-masing dari word index ini dipecah lagi, yaitu diberikan nomor unik, yaitu tadi pada kata saya itu nomor 1, pada kata suka itu nomor 2, pada kata NLP itu nomor 3. Selain ini kita bisa juga nambahin misalkan 2 kata, yaitu saya suka NLP dan AI. Berarti di sini kita pecah lagi dia. Jadi kata saya, kata suka, kata NLP, kata dan kata AI. Nah, jadi nanti nomornya itu unik ditambahin lagi tuh jadi nomor 4 dan 5 kayak gitu. Langkah ini membuat teks dapat digunakan dalam berbagai metode deep learning melalui sistem tokenizers. Nah, ini contohnya pada gambar. Bisa kita lihat di sini, misalnya ada kalimat this is sentence, jadi kita lakukan tokenizer, yaitu kalimatnya menjadi bentuk word index, yaitu kata this, di mana dia nomor uniknya 1, kata is itu 2, kata sentence itu jadi 3, dan itu 4. Jadi dia itu berbalik dia, karena tadi kan kita udah bilang di bagian ini bahwasannya kalau ada kata-kata yang dia berhubung kata makna hubung atau makna penting itu dia dilakukan dalam bentuk analisis gitu. Jadi dia itu belakangan. Selanjutnya ada kalimat kayak this is another big sentence. Nah, jadi kita tokenizer, jadi bentukannya itu text to sequence. Sequence itu dia menyamakan panjang ukuran kalimatnya. Jadi di sini this is itu jadi 1, is itu jadi 2, another ini jadi 4, big ini jadi 3, sentence ini jadi di sini jadi 1, another ini jadi 2, big ini jadi 4, sentence ini jadi 3. Jadi di sini kayak
itu dihapus gitu setelah melakukan tokenisasi. Nah, beberapa teknik tokenisasi itu juga menginstruksikan model untuk mengabaikan token yang tidak penting demi efisiensi. Selanjutnya itu ada F-padding. Setiap kalimat bisa punya jumlah kata berbeda, tetapi model deep learning seperti deep learning itu butuh input dengan dimensi yang sama. Jadi kita harus menyamakan panjang sequence dengan cara teknik padding. Nah, teknik padding itu dia menambahkan angka 0 di depan atau belakang. Contoh kalimatnya itu ada kalimat pertama itu saya makan. Dan di sini kan karena berhubung di sini dia cuma 2 indeks, jadi kita bikin nomor uniknya ada 1 dan 2. Kemudian untuk kalimat kedua itu ada saya makan soto enak. 1, 2, 3, dan 4. Itu untuk nomor unik dari word indexnya. Nah, biar dia lebih sequence atau dia bisa menyamakan panjangnya, kita tambahkan 0 ke yang kalimat yang pendek. Berarti kan di kalimat yang saya makan tadi kan. Nah, maka hasil paddingnya itu akan menjadi gini. Jadi ditambahin 0 di akhir pada kalimatnya. Nah, karena di kalimat 2 ini dia kalimatnya agak pendek, panjang, jadi nggak perlu. Jadi tetap di angka 1, 2, 3, dan 4. Teknik padding itu dibagi menjadi 2, yaitu pre-padding, yaitu menambahkan padding atau angka 0 di awal sequence, dan yang kedua itu ada post-padding, yaitu menambahkan padding di akhir sequence. Nah, untuk kalimat 1 tadi ini kita menerapkan yang namanya teknik post-padding. Jadi dia menambahkan padding di akhir sequence gitu. Yang kedua ada fitur extraction, di mana setelah teks dibersihkan dan ditokenisasi, langkah berikutnya adalah mengubah teks menjadi representasi numerik atau vektor agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, tahap ini disebut sebagai fitur extraction atau vectorization. Berikut adalah metode-metode yang umum digunakan. Yang A itu ada back of words. Jadi back of words ini cara merepresentasikan teksnya dengan mengambil semua kata yang ada, tanpa memperhatikan urutan atau tata bahasanya. Yang dihitung hanya berapa kali setiap kata yang muncul dalam dokumen. Namun kelemahan utama Bo ini adalah Bo mengabaikan konteks dan urutan kata. Contohnya ini ada pada kalimat saya suka kucing dan kucing suka saya. Nah, ini kan dia akan menghasilkan vektor Bo yang sama kan, tapi dia itu akan mengabaikan konteks. Konteks itu maksudnya maknanya dan urutan katanya gitu. Nah, selanjutnya itu ada TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Metode ini mengukur seberapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen dibandingkan dengan dokumen lain dalam korpus. Korpus itu kayak list. Semakin sering kata muncul di dalam satu dokumen dan semakin jarang muncul di dokumen lain, maka nilainya akan lebih tinggi. TF-IDF dihitung dengan rumus TF-IDF TD. T itu tadi termnya, D itu tadi dokumennya. Jadi TF-IDF itu rumusnya TF TD dikali IDF T. Dengan TF TD itu tadi jumlah kemunculan term T dalam dokumen D dibagi total term dalam D. Lalu IDF T itu sama dengan log N dibagi dengan DT T. DFT, sorry. Jadi DFT itu sama dengan log N per DFT, dengan N sama dengan jumlah dokumen. DFT itu sama dengan jumlah dokumen yang mengandung T. Gitu. Selanjutnya ada word embedding. Nah, word embedding ini adalah teknik untuk merepresentasikan kata sebagai vektor angka berdimensi rendah, sehingga kata-kata yang memiliki makna serupa memiliki representasi yang mirip. Contoh metode populernya itu ada word to fact, glove, fastest, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan informasi sintaksis atau struktur kalimat dan semantik atau makna kata. Nah, di sini kan pada gambar contohnya itu emoji. Emoji itu merupakan representasi kata dalam bentuk misalnya kalau dia bahagia, emojinya happy, sad itu sedih, excited itu berarti tertarik, sick itu kayak sakit gitu. Nah, jadi dari bentuk emoji ini dia itu dilakukan vektor angka. Nah, vektor angkanya itu tadi berupa angka biner, yaitu 101 atau 0101. Selanjutnya, misalnya pada gambar di atas ini, dia menunjukkan proses reduksi dimensi dari word embeddings, di mana setiap kata awalnya direpresentasikan sebagai vektor 7 dimensi. Nah, misalnya ada pada kata cat, di mana direpresentasikan dalam angka 0,6, 0,9, 0,1, 0,4, min 0,7, min 0,3, dan min 0,2. Nah, kemudian direduksi menjadi
dua dimensi untuk divisualisasikan dalam ruang dua dimensi. Nah, kan kita bisa lihat pada gambar tadi, di mana di sini cat itu dia tadi representasi angka numeriknya itu tadi 0,6, di mana 0,6 ini mengandung kata living being. Untuk 0,9 itu dia feline, untuk 0,1 itu human, untuk 0,4 itu ada gender, untuk min 0,7 itu ada royalty, min 0,3 itu ada verb, dan min 0,2 itu ada plural. Nah, dari masing-masing ini, word embedding scat ini, dia dilakukan visualisasi untuk word embedding ke dua dimensi gitu. Contoh lainnya itu ada hubungan semantik antara kata king dan queen akan memiliki posisi vektor yang berdekatan dalam ruang embedding. Demikian pula pada cat dan kitten. Nah, di sini kan kita lihat nih, ada cat dan kitten. Ini kan itu kan sama-sama di posisi vektor yang berdekatan kan di ruang embedding. Nah, ruang embedding itu word embeddingnya. Jadi karena dia itu cat dan kitten itu dia sama dengan kayak king dan queen, jadi dia itu di satu word embedding gitu. Nah, karena mereka di satu kata ini, di satu korpus ini, jadi dia dilakukan visualisasi ke dalam bentuk dua dimensi, di mana tadi man dan woman itu sama dengan king dan queen gitu. Sama juga kayak cat dan kita gitu. Selanjutnya ada ringkasan alur transformasi data teks. Nah, untuk garis besar dari ini ada proses konversi teks menjadi angka atau numerical representation, di mana untuk diproses oleh model NLP melalui tahapan berikut. Yang pertama itu ada teks. Jadi teks ini dia tuh dua kalimat. Misalnya ada kalimat hello world dan ada I'm here. Nah, selanjutnya itu kita lakukan tokens. Nah, tokens itu tadi dibagi berarti beberapa word index atau kata dan dibersihkan gitu. Misalkan di sini tadi kan ada hello world. Nah, berarti kita bersihkan tuh. Kita buat ke dalam huruf kecil dan kita hilangkan tanda baca serunya. Jadinya dia hello dan world gitu. Sama kayak I'm here, di sini kita pecah menjadi kita bagi menjadi I, am, dan here. Lalu ketiga itu ada word index, di mana word index itu kata dikonversi ke angka. Nah, tadi kan udah kita lakukan tokens, nah kita konversi ke angka. Hello itu tadi jadi 1, word itu jadi 2, I itu jadi 3, M itu jadi 4, here itu jadi 5. Gitu. Lalu kita lakukan penyamaan panjang ukuran atau sequence, di mana kalimat itu jadi angka. Tadi kan yang sebelumnya kan kita lakukan word index dulu, jadi kita pecah-pecah, kita bukan pecah, kita bagi per kata, lalu kita lakukan konversi ke angka. Nah, ini kita buat kalimatnya jadi angka. Yang tadinya 1, 2, 3, 4 jadi 1, 2, 3, 4, 5 jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian yang kelima itu ada padded sequence. Nah, di sini kita tambahkan 0 agar panjangnya seragam. Jadi kita tambahkan di awal atau tadi pre-padding biar dia lebih panjang seragam kalimatnya gitu. Jadi 0, 1, 2 dan 3, 4, 5. Tadinya ini kan dia korpusnya 2 dan 3. Nah, ini dia korpusnya jadi 3 dan 3. Selanjutnya ada modeling klasifikasi teks. Klasifikasi teks atau text classification adalah tugas natural language processing atau NLP yang paling umum di mana model dilatih untuk mengelompokkan teks ke dalam kategori-kategori yang sudah ditentukan. Contohnya ada pada aplikasi klasifikasi email spam atau HAM. HAM ini yang non-spam. Lalu analisis sentimen positif atau negatif, kategorisasi berita seperti olahraga, politik dan hiburan, dan deteksi ujaran kebencian. Beberapa model dalam machine learning yang umum digunakan untuk klasifikasi teks, yang pertama itu ada naive Bayes. Naive Bayes itu sederhana, cepat, sangat populer untuk klasifikasi teks, khususnya itu menangani spam filtering. Lalu yang kedua itu logistic regression. Nah, logistic regression ini kan udah dipelajari pada pertemuan sebelumnya kan, bahwa logistic regression ini baseline yang kuat atau posisi yang kuat untuk klasifikasi biner maupun multi-class. Nah, yang ketiga itu ada super vector machine atau SVM. Nah, ini merupakan salah satu metode yang paling efektif pada data teks yang berdimensi tinggi. Yang keempat itu ada random forest. Random forest itu dia itu model metode machine learning, dia berbasis decision tree atau pohon keputusan. Dia itu robust itu dia itu tahan terhadap overfitting. Kan di pertemuan sebelumnya kan udah dipelajari tuh tentang model logistic regression dan random forest. Nah, jadi di pertemuan NLP ini
model ini bisa digunakan kembali untuk melakukan klasifikasi teks, maupun dia itu biner ataupun multi-class. Jadi pada masing-masing model ini dia itu ada basisnya gitu. Lalu ada selanjutnya model dalam deep learning, yaitu ada RNN, CNN, dan transformer. Nah, ketiga model deep learning ini dia itu membutuhkan dataset yang besar dan tugas yang kompleks, dan dia itu tergantung apakah datasetnya itu berlabel atau supervised atau tidak berlabel atau unsupervised gitu. Selanjutnya ada evaluasi model klasifikasi teks. Setelah model dilatih, langkah penting berikutnya adalah mengevaluasi performanya. Untuk klasifikasi, evaluasi tidak cukup hanya melihat akurasi karena bisa menyesatkan pada data yang tidak seimbang atau imbalance data. Karena itu, kita menggunakan metrik precision, recall, dan F1 score yang dihitung dari confusion matrix. Di pertemuan tugas 1 kan kalian udah tahu tuh cara melakukan evaluasi model dengan melakukan confusion matrix kan. Nah, jadi di sini saya jelaskan kembali kalau confusion matrix itu adalah tabel yang menggambarkan performa model klasifikasi dengan membandingkan prediksi model dengan nilai sebenarnya. Nah, jadi untuk confusion matrix ini pada kasus biner, dia itu misalkan di sentimen positif ataupun di sentimen negatif gitu. Nah, tabel itu berbentuk di sini kalau dia true positif, berarti prediksinya positif dan aktualnya positif. Kalau dia kalau dia false negatif, berarti prediksinya negatif dan aktualnya positif. Kalau dia false positif, berarti dia prediksinya positif tapi aktualnya negatif. Nah, kalau dia true negatif, di sini prediksinya negatif tapi aktualnya negatif. Yang kedua itu ada precision, recall, dan F1 score. Yang A itu ada precision atau presisi. Precision ini dia itu menjawab pertanyaan dari mana semua prediksi yang positif itu berapa banyak yang benar-benar positif gitu oleh model. Nah, di sini dibentuklah perumusan secara manual bahwa precision itu sama dengan true positif dibagi true positif ditambah false positif. Nah, precision ini penting saat false positif itu yang sangat merugikan. Di mana itu contohnya pada kasus filter spam. Jadi kita itu tidak ingin melihat email yang penting gitu, yang non spam. Karena dia itu bisa disalah klasifikasikan sebagai spam atau false positif. Nah, yang kedua itu ada recall atau sensitivitas. Nah, kalau tadi precision atau presisi itu dia berapa banyak yang benar-benar positif. Nah, kalau recall atau sensitivitas ini dia itu dari semua data berapa banyak yang berhasil ditemukan oleh model yang sebenarnya positif. Makanya rumusnya itu recall sama dengan true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif. Nah, recall ini penting saat false negatif karena dia itu bisa deteksi ujaran kebencian. Di sini juga bisa deteksi penyakit. Kalau misalkan ada contoh pasien yang dia itu sakit, tapi yang pasien itu tidak ingin sakit, tapi malah diklasifikasikan sebagai sehat gitu. Atau false negatif. Nah, yang ketiga itu ada F1 score. F1 score ini adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall. Metrik ini berguna ketika kita ingin keseimbangan antara precision dan recall, terutama pada data yang tidak seimbang. Nah, rumusnya itu F1 score sama dengan 2 dikali precision dikali recall dibagi dengan precision tambah recall. Nah, nilai F1 score ini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik performa modelnya. Di sini ada contoh perhitungan manualnya, di mana kita misalkan kita memiliki 100 review email yang diuji dengan rincian bahwa email yang mengandung spam sebenarnya 40 dan email yang mengandung non-spam atau HAM sebenarnya 60. Nah, model itu memprediksi 35 email sebagai spam dengan rincian yang benar-benar spam atau true positif itu 30, yang sebenarnya non-spam atau HAM tapi diprediksi sebagai spam itu sama dengan 5 atau false positifnya sama dengan 5. Lalu yang sebenarnya spam tapi tidak terdeteksi itu atau false negatifnya sama dengan 10, dan yang dia itu benar-benar non-spam dan diprediksi ternyata dia itu non-spam gitu. Itu true negatif sama dengan 55. Nah, dari yang sudah diketahui ini kita lakukan perhitungan dari precision. Tadi kan precision rumusnya itu sama dengan true positif dibagi true positif tambah false positif. Berarti sama dengan true positifnya di sini kan 30. Terus false positifnya di sini nilainya 5. Maka 30 dibagi 30 ditambah 5.
sama dengan 0,857, atau kalau dalam persentase yaitu nilainya 85,7%. Lalu untuk recall tadi rumusnya true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Tadi true positifnya itu dia bernilai 30. Nah, false negatifnya itu dia bernilai 10, maka 30 dibagi 30 ditambah 10 sama dengan 0,75 atau 75%. Nah, F1 score-nya itu dia bernilai 0,80 atau 80%. Interpretasinya itu dari semua email yang diprediksi sebagai spam, tadi kan nilai tertingginya itu ada di precision tuh, ada bernilai 85,7%, yang dia itu benar-benar spam. Namun dari semua spam yang sebenarnya ada, hanya 75% atau recall yang berhasil terdeteksi. Berarti kan yang dia itu benar-benar positif terdeteksi spam gitu kan. Nah, itu recall-nya lebih rendah. Makanya F1 score-nya yang 80% itu menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara keduanya gitu. Di sini kita lanjut ke practical implementation. Di sini ada studi kasus diberikan kumpulan ulasan film berbahasa Inggris dari IMDb. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana model dapat secara otomatis menentukan apakah ulasan tersebut bersentimen positif atau negatif. Nah, kalau udah ditentukan, model itu dilatih. Kita akan menghitung precision, recall, dan F1 score untuk mengevaluasi kualitas prediksi. Langkah pertama itu yang kita lakukan adalah import dan load dataset. Nah, dataset ini bisa kalian unduh nanti dari Kaggle ke Google Colab. Jadi, langkah pertama itu di sini kita lakukan import dan load dataset. Dataset ini bisa dari mana aja kalian ambil ya, bisa dari UCI Machine Learning Repository atau dari Mendeley Data. Nah, karena saya di sini pakainya pakai Kaggle. Nah, untuk kalian yang misalnya lebih sering pakai dataset Kaggle, ada cara cepatnya daripada kalian langsung misalkan download datasetnya kayak gini. Misalkan ini IMDb dataset, nah dataset yang dari materi ini kalian download nih. Nah, ada cara cepatnya sebenarnya. Itu pertama itu kalian upload terlebih dahulu API token dari file Kaggle-nya. Nah, API token itu ada di sini. Misal kalian buka dari akun, terus kalian ke setting, lalu kalian pilih API token. Nah, di sini kan ada legacy API credentials. Nah, di sini kalian create aja. Nanti kalau udah kalian create, nah di sini nanti kalian save aja dengan nama file itu kaggle.json. Nah, habis itu kalian unggah nanti di sini, baru nanti dia akan melihat username dan key dari API token kalian gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian upload tadi file Kaggle.json-nya, pindahkan ke direktori Kaggle. Nah, untuk pindahkannya pakai codingan ini. Lalu yang selanjutnya itu ada kita ngunduh dataset IMD reviews dari Kaggle. Nah, tadi kan udah kita ambil tuh API tokennya kan, Kaggle.json. Nah, kalau kita misalkan mau ngambil dataset itu kayak gini. Kita ngambil dari nama pengguna datasetnya aja dari sini. Kalian copy aja dari sini sampai ke sini gitu. Nah, nanti kalian masukkan ke sini, ke link ini. Habis itu nanti kalian lakukan ekstrak zip lah ke datasetnya. Dataset dari 50K. Di sini kan karena dataset IMDb tadi kan. Nah, gitu contohnya. Nah, selanjutnya kita lihat dataset strukturnya. Nah, dataset di sini berisi 50.000 ulasan film dengan dua kolom yaitu review dan sentimen, terbagi seimbang menjadi 25.000 ulasan positif dan 25.000 ulasan negatif. Di sini dataset structure kita lakukan import library dulu. Yang pertama pandas dan numpy. Nah, selanjutnya di sini kita buat data frame-nya dalam bentuk CSV, di mana untuk data frame-nya ini dilakukan jumlah data. Jadi kita tentukan berapa banyak jumlah datanya. Terus distribusi labelnya. Tadi kan distribusi labelnya itu ada sentimen, positif, dan negatif. Lalu ada kita buat data frame sentimennya. Nanti output dari data frame-nya kayak gini. Jadi di sini ada 5 teratas dari ulasannya, dari reviewnya. Lalu nanti di sini ada sentimennya. Dari kalimat ini apakah dia itu positif atau dia itu negatif gitu. Nah, selanjutnya itu kita lakukan text preprocessing. Text preprocessing ini meliputi tahap lower casing, punctuation removal, lemmatization, dan stopwatch removal.
Di sini kita gunakan library NLTK untuk stopwords dan lematizer. Teks asli yang berisi tag HTML, tanda baca, dan huruf besar atau kecil menjadi rapi dan terstandarisasi setelah preprocessing. Jadi, kita lakukan import library itu ada RE itu regex, lalu ada string dan NLTK. Tadi kan NLTK itu untuk tokenisasi, stopwords removal, dan function removal. Nah, habis itu kita lakukan stopwords dan wordnet lematizer buat untuk melakukan korpus dan stemnya. Habis itu kita set stopwords-nya itu ke dalam bahasa Inggris karena kan kalimat-kalimat dan teks-teksnya itu kan berulasan bahasa Inggris kan. Selanjutnya itu, oh ya, ini bisa juga dalam bentuk bahasa Indonesia, jadi nggak mesti bahasa Inggris gitu. Tapi karena untuk dataset kali ini dia menggunakan ulasan atau reviewnya itu berbahasa Inggris. Nah, selanjutnya itu kita lakukan preprocessing. Tadi itu dari lower casing, terus kemudian kita hapus tag HTML-nya. Biasanya itu review MDB itu banyak yang memuat tag HTML BR, contohnya gitulah. Lalu kita hapus dia yang menggunakan angka, lalu kita hapus punctuation-nya, lalu kita hapus white space yang berlebih, dan kita lakukan tokenisasi sederhananya. Nah, setelah kita lakukan preprocessing ini, kita terapkan ke dataset. Jadi kita buat data frame baru dengan nama clean review. Nah, di mana nanti kita konversi labelnya menjadi angka, di mana yang 1 itu positif dan 0 itu negatif. Kita buat data frame untuk label dan untuk data frame untuk sentimennya. Nanti dia akan nge-mapping yang mana review yang positif dan yang mana yang review yang negatif. Nah, jadi outputnya itu kayak gini. Di sini kan kita udah lakukan tadi preprocessing bahwa yang kayak misalnya ini ada huruf kapital nih dari ulasan yang pertama nih ada one of the other reviewers as mentioned that. Di sini kan huruf dari O-nya itu kan diubah menjadi huruf kecil. Nah, lalu selanjutnya dilakukan pelabelan. Nah, ini apakah kalimat ini mengandung sentimen positif atau negatif? Nah, dan ternyata di sini rupanya sentimennya positif gitu. Kemudian di sini ada kayak kalimat sentimen dari yang keempat. Di sini ada basically there's a family where a little boy dan seterusnya. Di sini kita lakukan preprocessing untuk melakukan review yang bersih ya, clean review, lalu kita tentukan labelnya. Di sini kebetulan labelnya terstandarisasi yaitu dengan sentimen negatif atau 0. Selanjutnya kita lakukan tokenizing and padding. Nah, setelah teks tadi udah dibersihkan, kita konversi menjadi sequence angka. Jadi kita samakan panjang ukuran angkanya menggunakan tokenizer dari TensorFlow, lalu kita samakan panjangnya dengan padding. Lalu kita samakan panjang dengan padding. Nah, di sini kita import dulu library untuk TensorFlow-nya, lalu kita import tokenizer dan pad sequence-nya menggunakan TensorFlow Cross Preprocessing. Di sini untuk yang tokenizer itu menggunakan teks dan untuk pad sequence-nya menggunakan sequence. Selanjutnya kita lakukan uji parameter. Nah, untuk yang jumlah kata unik yang dipakai kita ambil parameternya 10.000. Lalu untuk panjang maksimum tab review dalam token itu kita ambil 50. Untuk panjang maksimum review ini sebenarnya kita bisa ambil yang 100, tapi karena berhubungan ini dia datasetnya berbentuk klasifikasi teks, jadi kita ambil aja 50 biar nanti kalau di tahap modeling itu dia nggak overfit atau dia iterasinya nggak lambat gitu. Lalu kita ambil parameter OOV token atau out of vocabulary token. Kemudian setelah kita uji parameter, kita lakukan inisialisasi tokenizer dan fit pada data. Habis itu kita lakukan konversi teks menjadi sequence. Tadi kan kita bentuk dia ke dalam data frame clean review yang baru. Nah, jadi setelah itu kita lakukan padding. Tadi kan padding itu ada post padding dan ada pre padding. Nah, di sini kita menggunakan post truncating. Nah, post truncating ini dia itu setelah dari post paddingnya gitu. Di sini ada bentuk datanya setelah padding, yaitu dengan nilainya 50.000 dan 50. Nah, 50.000 ini itu hasil dari perkalian ini ya, vocabulary size dan maksimum tiap reviewnya. 50 ini dari nilai si maksimum tiap reviewnya. Nah, ini contoh sequence-nya, panjang ukurannya dari 5 token pertama. 5 token pertama itu yang ini, dari reviewnya nih. Yaitu tadi token yang pertama itu ada 4, token kedua itu ada 1022, token ketiga ada 940,
token keempat itu ada 65 dan token kelima itu ada 3026. Nah, kebetulan di sini sekuensinya tokennya ini gitu. Kalau pakai dataset yang lain juga pasti nilai tokennya berbeda, word tokennya gitu. Setelah kita lakukan tokenizing and padding, kita split datasetnya menjadi data train dan data test. Di mana untuk data train itu kita bagi menjadi data latih 80% dan data ujinya 20% menggunakan train test split. Jadi kita gunakan parameter namanya stratify untuk menjaga keseimbangan proporsi label di kedua subset. Jadi tadi kan kita udah lakukan ini nih, udah lakukan tokenizing and padding, terus kita split datasetnya biar nanti pas modelingnya itu dia bisa tahu yang mana data latihnya, yang mana data ujinya gitu. Kemudian kita lakukan modeling. Nah, modeling ini menggunakan embedding layers. Jadi pada modeling ini kita bangun model deep learning yang sederhana dengan embedding layer sebagai fitur ekstraktor. Lalu dilanjutkan dengan global average pooling 1D dan dense layer. Embedding layer ini akan mempelajari representasi vektor karena secara otomatis selama proses training. Jadi modeling ini kan udah kita lakukan ya kan. Jadi kita compile, kita lakukan dulu embedding. Jadi biar dia tahu dimensi vektor embedding tiap katanya, di sini kita set 32. Kemudian kita lakukan modelnya sekuensial. Jadi untuk mengetahui berapa embeddingnya, berapa global average poolingnya, dense-nya, out dan activation-nya. Nah, karena di sini kita menggunakan activation sigmoid, jadi di sini outputnya itu biner. Nah, untuk embedding ini tadi kan udah dijelasin bahwa embedding ini dia mengubah setiap token yang angka menjadi vektor 32 dimensi nih tadi nih. Lalu untuk global average pooling 1D ini itu merupakan rata-rata dari vektor embeddingnya yang dipelajari dari seluruh kata. Kemudian untuk dense 20x activation ReLU ini merupakan hidden layer-nya gitu. Lalu untuk dropout ini merupakan output layer nilai binernya. Karena di sini dense-nya kan menggunakan 1 dan activation-nya sigmoid. Nah, setelah kita lakukan sequential, kita lakukan compile, di mana di sini untuk loss-nya ada binary cross entropy, optimizer-nya Adam, dan matrix-nya kita gunakan akurasi. Nanti modelnya kita summary jadi kayak gini. Selanjutnya, kita lakukan training model. Nah, untuk pada tahap ini, model yang sudah didefinisikan pada langkah sebelumnya akan dilatih menggunakan data latih. Model akan mempelajari pola hubungan antara kata-kata dalam review dengan label sentimennya selama beberapa epoch. Epoch itu iterasi. Kita gunakan validation split agar bisa memantau performa pada data validasi di setiap epoch. Nah, jadi di sini kita gunakan epochnya itu kecil aja, iterasinya itu 5. Batch size-nya 128. Nah, kenapa kita nggak menggunakan epochnya itu lebih dari 5? Biar nanti modelnya itu mempelajari pola dengan baik, lalu dia tidak mengalami overfitting. Overfitting itu di mana akurasi trainingnya tinggi, tapi akurasi validasinya turun. Dan overconfident. Nah, overconfident itu dia memberikan probabilitas yang ekstrim. Bisa aja nanti review sentimennya itu mendekati 0 atau mendekati 1 untuk step inputnya. Makanya dilakukanlah iterasi yang dia lebih kecil gitu, biar pola datanya lebih baik. Nah, setelah training selesai, kita dapat memvisualisasikan kurva loss dan akurasi untuk memastikan model tidak overfitting. Nah, di sini kita lakukan kita lakukan plot visualisasi dari kurva akurasi dan loss. Nah, karena di sini kita lihat pada akurasi per epochnya ini dia itu kurvanya naik ya dia ya. Jadi dia nggak stagnan kayak gini set gitu. Jadi dia kurvanya naik. Terus untuk yang val akurasinya di sini dia naik juga, tapi dia naiknya tipis. Lalu dia di sini stagnan nih. Nah, ini contoh dari kurva yang dia itu nggak overfitting gitu. Kalau di overfitting itu biasanya nanti ini kurvanya turun ke bawah, terus nanti trennya itu bakal nggak memotong si akurasi dari filenya gitu. Nah, kalau loss per epoch itu di sini dia kita lihat trend loss-nya kan turun nih, ya kan? Terus file loss-nya juga memotong di sumbu si trend loss-nya. Nah, di sini paling tinggi itu tadi kan kalau di akurasi itu paling tinggi di 0,82 nih di sini. Kalau untuk yang trend
val. Kalau untuk yang trend itu dia paling tinggi itu di 0,88. Berarti kan modelnya di sini kan lebih baik dia mempelajari data klasifikasi teks. Nah, kalau untuk loss di sini dia itu paling baik dinilai trennya itu di 4 di sini. 0,60. Lalu di valnya ini ada di 0,45. Jadi dia itu nggak imbalance lah datanya. Datanya itu berarti baik gitu, nggak robust, nggak apa, datanya itu nggak cacat lah gitu pokoknya. Selanjutnya itu ada definition function and running. Nah, tadi kan udah kita lakukan training model tuh. Jadi kita siapkan function untuk menggunakan pada kalimat baru di luar dataset. Nah, jadi kita menggunakan dataset tambahan, tapi di luar dari kalimat yang dataset IMDb itu. Nah, pada langkah ini kita akan mendefinisikan dua fungsi. Yang pertama itu untuk melakukan pre-processing pada satu kalimat tunggal, dan satu lagi untuk memprediksi sentimennya. Nah, fungsi ini menyatukan 3 tahap, yaitu pre-processing, tokenizing, and padding, dan prediction, untuk menjadi satu pemanggilan yang mudah dipakai. Nah, di sini yang A ini ada fungsi pre-processing untuk kalimat tunggal. Nah, pertama itu kita buat dulu fungsi pre-processing pada satu kalimat. Fungsi ini wajib menerapkan langkah-langkah yang sudah tadi saya jelaskan pada tahap pre-processing yang di langkah ketiga. Lalu, agar dapat model yang membaca kalimat baru dengan format yang sama, maka nanti dapat dipelajari dengan saat in training gitu. Di sini karena saya udah menambahkan function baru dengan nama pre-processing single. Nah, di sini kita lakukan ulang pre-processing dengan kalimat yang di luar dari dataset gitu. Maksudnya dia itu tetap di dataset yang sama, IMDb, tapi kita buat dia itu kalimat yang baru gitu. Kalimat tunggal namanya. Nah, di sini kita lakukan pre-processing yang sama pada tahap ini tadi text pre-processing, di mana kita lakukan lower casing, kita hapus tag HTML, hapus angka, hapus punctuation, dan hapus white space berlebih. Lalu kita lakukan tokenisasi, stop words removal, dan lemmatization. Nah, setelah kita lakukan fungsi pre-processing untuk kalimat tunggal, kita lakukan fungsi prediksi sentimen, di mana kita buat fungsi yang bernama prediksi sentimen yang menggabungkan seluruh alur inference, pre-processing, kalimat dari input, tokenize, dan padding. Kemudian prediksi yang digunakan adalah model yang selanjutnya diinterpretasi dengan hasilnya menjadi label positif atau negatif. Di sini kita lakukan fungsi prediksi sentimen. Nah, di mana tadi kan dari fungsi prediksi sentimen itu kan udah kita lakukan nih pre-processing single. Itu membersihkan kalimat input agar dia itu konsisten terhadap data latih. Nah, biar dia itu seragam, jadi kita lakukan clean, kita bersihkan tadi function dari preprocessing single-nya. Lalu kita lakukan sequence. Sequence ini kita nyamakan panjang data latihnya. Lalu kita lakukan padding sequence, di mana di sini padding-nya itu post dan maxlen itu maxlen. Lalu kita lakukan prediction. Model prediction itu 00 di sini. Nah, untuk labelnya itu tadi kita lakukan prediction, di mana tadi kan nilai threshold-nya 0,5. Jadi kalau dia di bawah dari 0,5, bukan di bawah 0,5, tapi di antara 0 sampai 0,5 itu biasanya prediksinya itu terkadang udah berbentuk negatif gitu. Makanya di sini kita uji prediksi sentimennya dari beberapa kalimat yang di luar dari dataset itu. Di sini kan ada contohnya, misalnya kalimat pertama nih ada this movie was absolutely fantastic, great acting and beautiful cinematography. Nah, di sini kan kalau kita lihat kan prediksi sentimennya diprediksi positif. Nah, berarti kan model ini berhasil gitu melatih kalimat ini gitu. Dengan nilai probabilitasnya yaitu 0,90. Nah, di sini sengaja agar dia itu nggak mendekati 0 sampai 1, makanya tadi kita lakukan iterasinya itu sedikit biar dia itu nggak overconfident. Di sini juga ada yang misalkan paling rendah, ini kan paling tertinggi 0,90 nih. Ini ada di kalimat ulasan prediksi sentimen yang pertama. Nah, di sini ada yang paling terkecil itu di probabilitas 0,04 di kalimat prediksi sentimen yang kelima, yaitu worst movie ever, terrible plot and boring characters. Nah, karena data yang udah kita latih tadi itu dia pasti bisa ngelihat
itu bahwasannya kalimat ini merupakan kalimat yang negatif gitu sentimennya. Jadi nilai probabilitasnya itu pasti paling terkecil, paling rendah 0,04. Ada juga memang dia itu yang negatif. Misalnya di sini 0,14 tapi dia itu masih kayak bisa diterima gitu sentimennya. Tapi ada juga memang dia benar-benar udah di luar dari itu gitu. Makanya nilainya paling kecil di sini 0,04. Nah, setelah kita lakukan tadi prediksi sentimennya, kita uji tuh model yang udah dilatih dari kalimat yang di luar datasetnya dengan melakukan evaluasi model. Nah, di sini kita uji menggunakan precision, recall, dan precision, recall, dan F1 score karena output sigmoidnya menghasilkan probabilitas antara 0 dan 1. Jadi kita perlu mengubahnya menjadi label kelas terlebih dahulu dengan threshold 0,5 karena tadi kan di sini di set dia prediksinya di atas dari 0,5 antara dan di atas 0,5. Nah, di sini pertama itu ada prediksi dan konversi ke label. Jadi kita prediksi probabilitasnya pada data uji. Di sini kita gunakan variabel Y probabilitas di mana model itu bakal ngeprediksi nilai si data uji dari si X-nya. Lalu data testing dari si X-nya. Lalu kita konversi probabilitasnya menjadi label biner. Tadi thresholdnya 0,5. Nanti hasilnya menjadi ini 5 prediksi pertama. Nah, 5 prediksi pertama itu tadi dari prediksi sentimen ini dan 5 label sebenarnya itu tadi dari data frame yang udah di clean review sentimennya gitu. Jadi yang 5 prediksi pertama itu nilai binernya 01100 dan 5 label sebenarnya yang dari sentimen clean reviewnya itu 00100. Selanjutnya itu ada perhitungan manual dari confusion matrix. Nah, di sini kita import confusion matrixnya dulu, lalu kita masukkan variabel true negatif, false positif, false negatif, dan true positif. Nah, habis itu kita lakukan perhitungan manual dari precision, recall, dan F1-nya dalam bentuk manual. Nanti kelihatan di sini di output bahwasannya nilai dari true negatifnya itu 4106, false positifnya itu 894, false negatifnya itu 771, dan true positifnya itu 4229. Di mana nilai precision yang dilakukan secara manual itu bernilai 0,8255, recall-nya itu bernilai 0,8458, dan F1 score-nya itu bernilai 0,8355. Nah, setelah kita lakukan perhitungan manual dari confusion matrix, selanjutnya kita lakukan evaluasi menggunakan metrik sklearn. Nah, sklearn itu dia menggunakan classification report dan ada akurasi score, precision score, recall score, dan F1 score. Di mana di sini kita buat variabel akurasinya dari perhitungan akurasi skor dan precisionnya juga sama, recall dan F1. Selanjutnya nanti kita bentuk dia dalam bentuk classification report, di mana di sini terlihat bahwa akurasinya itu di atas 0,8, berarti kan 0,8335, precisionnya 0,8255, recallnya 0,458, F1 skornya 0,8355. Nah, di sini terlihat pada data klasifikasi reportnya bahwasannya nilai yang paling tertinggi itu ada di negatif, di precision, nilainya itu 0,84, dan yang paling terendah itu di F1 skornya di recallnya ada di nilai 0,82. Untuk yang sentimen positifnya itu paling tertinggi itu ada di recallnya 0,85 dan di paling terendah ada di precisionnya 0,83 gitu. Nah, selanjutnya itu kita lakukan visualisasi confusion matrix. Tadi kan udah kita lakukan evaluasi dari sklearn-nya. Nah, kita berikan bentuk label nih. Yang tadi di mana tadi untuk yang 4106 ini dia prediksi, dan di mana untuk yang di sini tuh aktual gitu. Jadi di atas ini prediksinya, di kirinya ini aktual gitu. Jadi nilainya ini udah tersentimen lah di tabel confusion matrix ini, di mana di sini kita lihat bahwasannya ada keseimbangan antara nilai masing-masing true positif dan false positifnya. Di mana di sini kita lihat
dia berbanding 50% dan 50%. Jadi 50%-nya itu dari predicted values-nya dan 50%-nya itu dari actual values-nya. Gitu. Untuk referensi tambahan dari NLP itu kalian bisa cek dari ini ya, dari ada saya cantumkan di modul, di mana di sini kalian bisa explore aja tentang NLP itu apa, dari Geeks for Geeks, dari Learning AI, dari FOU gitu. Jadi sebenarnya NLP ini tuh luas cakupannya, makanya itu di sini hanya dijelaskan aja tentang konsep dasar dari NLP itu sendiri. Nanti kalian bakal lebih pelajari tingkat lanjut itu di semester 5 itu pada mata kuliah pemrosesan bahasa alami atau PBA. Nah, untuk NLP, tapi untuk transformasi data teksnya itu nanti kalian lebih lanjut pelajari di eh, temu kembali informasi gitu. Jadi untuk kesimpulannya ini NLP adalah cabang AI yang dimana itu dapat menjembatani antara eh, komunikasi manusia dan mesin, di mana dia itu melalui pemrosesan bahasa alami. Sebagai bidang yang berdiri di persimpangan, tadi kan ada 3 bidang tuh, yang tengah-tengahnya NLP, terus dia berdiri di persimpangan 3 ilmu, yaitu ilmu komputer, AI, dan juga human language. Nah, jadi dari NLP ini juga kita bisa membangun sistem yang dimana dia bisa membutuhkan pemahaman terhadap 3 tahap. Nah, 3 tahap itu tadi yaitu dari pre-processing, dari feature extraction, dan dari modelingnya gitu. Sebenarnya implementasi dari NLP ini dia itu berbentuk klasifikasi teks. Jadi kayak tadi kan misalkan ada yang contohnya itu tadi di sini nih. Itu kan tadi kan ada kayak sempat saya singgung itu tentang deteksi penyakit. Nah, ini biasanya itu bukan di klasifikasi teks tapi di klasifikasi gambar atau image classification. Tapi untuk gambaran umumnya dia itu tetap memang menggunakan metrik evaluasi yang sama gitu di NLP ini. Ya, nanti kalian ulik-ulik aja lagi materi NLP ini ya. Eh, mungkin sekian dulu dari video pertemuan terakhir dari pertemuan 15 NLP ini. Eh, jika ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Kalau gitu, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.